Shalom, selamat pagi anak-anak Victory Kids semuanya. Bertemu kembali dengan Lose dalam ibadah online Victory Kids Minggu 12 September 2021. Seperti biasanya, Lose mengajak kita semuanya untuk menyapa anak-anak yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama mengucapkan yel-yel Victory Kids kita. Ayo bersama-sama kita ucapkan yel-yel kita. 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Nah, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kita. Dan saatnya mari kita angkat pujian dan syukur kita. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita terus memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kami.
Saatnya kami ingin memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, dan layakkanlah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi wabah COVID-19 ini memang belum berakhir, namun bukan berarti berakhir segalanya. Tetapi ada satu hal yang membuat kita terus boleh bersuka cita, karena Tuhan sudah menyatakan kasih dan anugerah-Nya bagi setiap kita. Bahkan kita telah diselamatkannya dan mengasihi kita. Mari terus bersuka cita, mari kita angkat pujian. Oh, sukacitaku. Ayo semuanya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Nah, dipersilakan duduk kembali anak-anak Victory Kids semuanya. Saatnya mari kita siapkan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Julita. Mari kita angkat pujian tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku.
Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk kita sama-sama sekali lagi sebutkan yel-yel kita. Victory Kid, yes, yes, yes. Victory Kid, Yesus, yes. Wah, anak-anak Victory Kids hari ini betapa luar biasanya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan lagu pujian tadi mengingatkan kita bahwa doa kita, seluruh seruan kita didengar oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Victory Kids, Miss Julita atau Lose Julita mau tanya sama anak-anak, siapa pada hari tertentu meminta sesuatu kepada mama dan papa lalu diberikan? Wah, pasti senang ya. Wah, senang sekali. Tetapi anak-anak tidak semua seperti itu ya. Kadang ada anak-anak meminta sesuatu kepada mamanya, kepada papanya, tetapi tidak langsung diberikan. Kenapa? Karena banyak hal. Contohnya, barangkali mama dan papa tidak memiliki berkat hari ini. Atau barangkali hanya bisa untuk kita bisa makan. Oh, begitu ya Lose Julita. Iya, jadi segala sesuatu tidak mesti dan tidak harus di mana kita meminta langsung diberikan. Wah, tidak semua ya anak-anak ya. Tetapi ada juga di tempat yang lain, ada juga anak-anak yang bersusah payah dulu sehingga mereka mendapatkan sesuatu. Nah, anak-anak Victory Kids hari ini tema kita adalah meminta kepada Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan, berarti harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, anak-anak yang kecil ini, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, karena kita tadi sudah memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hari ini kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak Victory Kids, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bagi anak-anak Lose Julita yang masih kecil-kecil, boleh dibacakan sama mama dan papa atau mendengarkan suara Lose Julita dari sini. Yuk kita sama-sama yang sudah bisa membaca, kita baca dan adik-adik kita mendengarkannya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, anak-anak Lose Julita, pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Jika kita mencari, maka kita akan mendapat. Jika pintu kita ketok, maka pintu itu akan dibukakan. Apa maksudnya Lose Julita? Maksudnya pada pagi hari ini adalah bagaimana seorang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan.
Sebelum kita lanjutkan lagi, Miss Julita atau Lose Julita akan menyampaikan sebuah cerita seorang anak di tempat yang jauh. Nah, anak ini adalah anak yang sangat miskin sekali kehidupannya. Rumahnya hampir roboh. Jika ada angin atau badai yang kita tahu di Padang ini, wah bisa roboh itu rumah. Tetapi anak ini sangat istimewa. Di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah kelemahannya, ketidakmampuan kedua orang tuanya, mama dan papanya, tapi anak ini memiliki istimewa. Apa keistimewaannya Lose? Yaitu dia percaya kepada Tuhan. Wah, itu tidak ada yang bisa menggantikannya anak-anak. Di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah kesusahannya, dia mempunyai Tuhan, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dia. Itulah keyakinan daripada anak ini. Anak ini bernama Beppo. Beppo ini adalah anak yang sangat miskin. Untuk makan aja barangkali tidak cukup bagi dia. Sehingga badannya makin lama makin kurus. Dan dia tidak sendiri. Dia mempunyai kakak. Dia mempunyai adik yang harus dibagi-bagi juga makanannya. Nah, pada suatu hari dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Tuhan, piringku sudah kosong tapi aku sangat lapar sekali Tuhan. Aku juga punya kakak, kakakku juga sedikit makannya. Aku punya adik, tapi adikku juga sedikit sekali juga makannya. Oh Tuhan, tolonglah kami. Akhirnya dia terus berpikir bagaimana ya caranya Tuhan supaya bisa jawab doaku. Nah, anak ini sangat pintar ya. Dia tidak hanya berdiam diri. Ya sudah, kalau sudah selesai berdoa sudah. Tidak, dia anak yang termasuk kreatif. Lalu dia berpikir lagi. Oh Tuhan, bagaimana ya? Akhirnya dia punya ide. Aku tulis surat aja deh. Akhirnya dia menulis surat. Dia tulis surat, dia katakan di dalam suratnya, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, aku Beppo. Aku adalah anak yang sangat miskin sekali. Lalu aku punya kakak, aku punya adik Tuhan. Tapi kami kekurangan makanan dan kami tidak punya pakaian. Tuhan, berikan ya dari anakmu Beppo. Wow, luar biasa sekali. Ya, dia menulis surat kepada Tuhan. Dia mengatakan dengan segala keberadaannya, lalu dia tulis dengan baik. Lengkap untuk siapa dan dari siapa. Untuk Bapa di surga dan dari Beppo yang miskin. Wah, akhirnya lalu dia berpikir lagi. Wah, kalau tukang pos bagaimana bisa ya mengirim suratku ke surga? Aduh, gak bisa. Akhirnya dia punya ide lagi. Oh, kalau begitu aku pergi ke warung. Dia lari ke warung, lalu dia beli balon. Dia beli balon 2, lalu dia ambil suratnya, dia ikat itu suratnya di balon. Lalu dia lari ke atas bukit. Dia lari, lalu dia lari ke atas bukit, lalu dia terbang. Tuhan, Pak Pos gak bisa jawab, aku mau langsung sama Tuhan aja. Shh. Dia terbangkan itu balon sama suratnya. Lalu anak-anak, apakah dia langsung diam aja? Ya, dia pasti akan pulang ke rumah ya. Dia tidak tunggu di situ. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doanya. Maka dia akan pulang. Besok dia tunggu. Lalu dia tunggu lagi 1 minggu. Wah, belum ada jawaban. Apakah Beppo kecewa? Ya, ada sedikit. Ya, dia bilang, aduh kok lama kali ya Tuhan jawab ya doaku. Bapak bagaimana ini? Aku sudah lapar dan sebentar lagi akan ada musim dingin. Kami tidak punya pakaian. Aduh, tapi aku percaya. Lalu dia tulis lagi surat. Sama seperti yang dia lakukan dari yang pertama. Dia tulis ulang lagi, dia terbangkan lagi. Lalu dia tulis lagi, tidak henti-hentinya.
Bepo terus menulis surat kepada Tuhan. Pada suatu hari, ketika Bepo tidak ada di rumah, dia sedang ada di luar, sedang mencari kayu, tiba-tiba ada paket datang. Tuk, 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 kring, 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 kring. Ada paket datang. Lalu paket ini, Pak Pos ini datang mengetuk pintu, lalu mencari yang bernama Bepo. Lalu ditanya, ini benar rumah Bepo? Ya, ini rumah Bepo. Langsung dikasih, ini ada paket. Katanya, dari siapa? Dari Bapak yang baik. Hah, dari Bapak yang baik? Iya, dari Bapak yang baik. Lalu dikasih. Wow, semua. Akhirnya Bepo datang. Pas Bepo lihat, kata Bepo, apa ini? Kata itu, ini dari Bapak yang baik. Oh, dari Bapak yang baik. Wah, katanya, dari Tuhan Yesus. Akhirnya dia dengan sangat senang sekali, dia ambil, dia terima semua paket itu. Dan dia lihat apa yang ada di dalam, yaitu semua makanan. Makanan dan pakaian sesuai surat yang dia berikan kepada Tuhan Yesus, yaitu Bapa di surga yang baik. Lalu dia tulis suratnya itu, lalu dia tanda tangan, lalu dia bilang, terima kasih ya Pak. Lalu Bapak Pos itu pun pergi. Dan apa yang dilakukan oleh Bepo? Dia langsung lari ke atas bukit lagi dengan sangat senang sekali. Dia lari ke atas bukit, lalu dia berdoa dan sambil berteriak, Bapak yang baik, terima kasih. Bapak di surga, terima kasih. Aku sudah terima. Dia sangat senang sekali karena dia sudah menerima apa yang dia minta, apa yang dia cari. Ya, dia sudah menerimanya dengan sukacita dan sangat senang sekali. Dan terus dan hari lepas hari, akhirnya Tuhan selalu menjawab doa daripada Bepo. Karena apa? Tuhan melihat hati Bepo yang sungguh datang kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahannya, di dalam segala keterbatasannya, Tuhan tahu. Tuhan menjawab doanya Bepo. Nah, anak-anak Victory Kids, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita meminta sesuatu sama mama dan papa tidak diberikan, kita ngambek, kita marah, lalu kita kesel, lalu apalagi? Lalu kita teriak-teriak. Karena apa? Karena kita tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Kita mengeluh, kita kecewa, kita marah karena permohonan kita, apa yang kita mau tidak dikabulkan. Tetapi anak-anak Lose Julita, bahwa Tuhan tidak seperti itu. Jika kita meminta kepada Tuhan, tidak seperti itu. Kita marah-marah, kita kecewa, kita langsung teriak-teriak, kita malas, tidak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Victory Kids yang luar biasa, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita berdoa, kita berlutut kepada Tuhan, lalu kita akan menerima apa yang Tuhan mau. Karena memohon dan meminta kepada Tuhan harus disertai dengan iman dan kepercayaan. Dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Jadi tidak dibuat-buat, harus jujur. Apa adanya, itu yang Tuhan mau. Sama seperti Bepo tadi, apa keberadaannya dan bagaimana dia, Tuhan tahu. Nah, begitu juga kalau kita anak-anak Victory Kids meminta kepada Tuhan, siapapun kita, baik kita orang kaya, baik kita orang miskin, baik kita sehat, baik kita dalam keadaan sakit, bagaimanapun keadaan kita, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan yang bisa menolong kita. Apalagi Lose Julita, karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan senantiasa memberkati anak-anaknya. Sama seperti Bapa yang sangat baik. Kalau Papa kita di dunia ini aja memberikan yang terbaik kepada kita, kalau kita minta makan, pasti kita akan diberikan makan. Tidak ada seorang Bapa yang di sini ketika anaknya minta makan dikasih batu atau tanah. Ada yang begitu?
Oh, pasti tidak ada, ya kan? Ketika papanya bekerja untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa makan. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik, Dia akan senantiasa memberkati kita, Dia akan senantiasa menolong kita, Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kita dengan begitu luar biasa, dengan begitu sempurna kita diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kita adalah ciptaan yang sangat dikasihinya, yang sangat luar biasa, yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati semua anak-anak Victory Kids, mulai sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan ingatlah kita bahwa pada pagi hari ini kita belajar meminta kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita dari Lukas 11 ayat 9. Anak-anak boleh buka, kita akan baca bersama-sama dan kita melihat ayat itu dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kepada kami, mintalah maka kami akan mendapatkannya. Kami mencari maka Tuhan akan memberikan kepada kami. Jika kami mengetuk pintu maka Engkau akan membukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan kami percaya kepada Tuhan yang senantiasa tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam keadaan apapun, kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak Victory Kids, demikian firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lose Jelita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan terus kita tanam dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya mari kita memberikan persembahan syukur kita lewat pemberian papa mama atau orang tua kita. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kita dapat memberikannya lewat transfer yang ada tertera di bawah ini. Atau kita juga dapat memberikan secara langsung lewat kantor gereja setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 siang. Mari kita berikan persembahan syukur kita angkat pujian. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita telah berada di penghujung acara ibadah Victory Kids. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk datang memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh ibadah kami pada hari ini. Saat ini kami terus berdoa untuk anak-anak Victory Kids di hari-hari, di masa-masa yang akan datang. Engkau terus memberkati, menyertai mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Bahkan saat ini ketika mereka harus terus belajar secara online ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak Victory Kids yang mungkin saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah dan memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pengumuman pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk terus beribadah walaupun secara online. Kami terus menunggu anak-anak yang telah mengikuti ibadah agar mengirimkan atau memposting foto-foto ibadahnya lewat lase-lase yang ada di cross-nya masing-masing. Yang kedua, mari terus jaga protokol kesehatan. Dan yang terakhir, saya Lase Fir bersama dengan Lase Jolita, kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.